Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Ya. Saya rasa Bapak Ibu tahu lah ya, kalau saya mau buka khotbah pagi ini itu tentang apa. Karena khotbah pagi ini tuh sepertinya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh penulis SBU atau SGD. Cocok sekali dengan kejadian beberapa hari belakangan ini sampai tadi malam. Saya tidak melihat lagi berita pagi ini. Jadi judul perenungan kita pagi ini Bapak Saudara adalah yang diberikan kepada kita. Judulnya adalah pemimpin yang dipersiapkan Tuhan. Waktu minggu lalu saya dapatkan tema ini, saya persiapkan dari hari Senin sampai tadi malam. Lalu ada peristiwa-peristiwa demo sampai pembakaran rumah Menteri Keuangan sampai tadi pagi. Sehingga perenungan kita ini kok cukup relevan gitu Bapak Ibu ya. Lalu juga pembakaran sebelum-sebelumnya di rumah anggota-anggota dewan dan juga fasilitas-fasilitas umum lainnya, dan juga kantor-kantor, bahkan tempat usaha, bahkan orang yang lewat yang nggak tahu apa-apa. Lalu peristiwa meninggalnya seorang ojo, sehingga lalu berkembang lagi meninggalnya 3 orang yang di dalam gedung DPRD. Semakin mengerikan itu sampai tadi malam. Sehingga perenungan ini saya rasa bisa memberikan sebuah pemahaman baru bagi kita terkait dengan kondisi yang ada pada saat ini. Kita berdoa Bapak Saudara supaya kejadian-kejadian beberapa pekan ini cepat selesai, baik pihak pendemo ataupun para aparat itu bisa berdamai dalam tanda petik ya, sehingga semua orang saya rasa harus menahan diri dan mengevaluasi diri, karena negara kita ini sedang berjuang untuk menjadi sebuah negara yang maju, berkembang, sehingga semua pihak seharusnya saling mendukung. Baik Bapak Ibu Saudara, saya rasa kita tidak boleh melupakan ada satu peristiwa penting untuk kota kita, Kota Pangkal Pinang, yang beberapa hari yang lalu juga menyelesaikan ada satu momen yang sangat krusial bagi Kota Pangkal Pinang, tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita berkarya dan juga melayani. Hari Rabu yang lalu kita telah menyelesaikan pilkada ulang untuk jabatan wali kota dan wakil wali kota periode 2025-2030 ya. Bagi orang-orang di Kota Pangkal Pinang ini saya rasa yang memiliki hak pilihnya, kita berdoa supaya pemimpin yang terpilih dan dilantik nantinya itu bisa bekerja jauh lebih baik sehingga kota ini jauh lebih maju. Mengejar ketertinggalan dari kota-kota lain yang ada di provinsi lain itu tidak mudah. Tapi satu catatan penting Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi tugas kita bersama untuk boleh mendukung kota ini menjadi kota yang diberkati Tuhan. Beberapa masyarakat mungkin ada kita di dalamnya, itu tidak boleh terus-menerus hanya menuntut saja tanpa keterlibatan kita di dalamnya. Contoh paling sederhana saja Bapak Ibu, sampah itu adalah bukti nyata di mana masyarakat dan pemerintah itu harus betul-betul bekerja sama dan saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau kita terus
menuntut bahwa kota Pangkal Pinang ini harus menjadi kota adipura yang bersih, yang nyaman. Tapi kalau warganya terus-menerus membuang sampah sembarangan, itu akan kembali kepada kita. Sampah yang berhari-hari, berminggu-minggu terbuang di pinggir jalan, itu sama sekali tidak membuat kita semakin sehat. Enggak. Semakin kotor kota itu, semakin mencerminkan siapa penduduk kota itu. Bersih atau kotornya kota itu, sekali lagi, mencerminkan siapa orang yang tinggal di dalam kota itu, termasuk juga pemerintah di dalamnya. Sehingga pemimpin yang baru ini nanti, Bapak Saudara, untuk jabatan wali kota dan wakil wali kota, biarlah kita boleh terus mendukung di dalam doa dan juga program-program lain. Nah, Bapak Ibu, saya beberapa kali bicara dengan teman-teman baik di kantor, baik di tempat kuliah, dan juga warung kopi dan lain sebagainya. Ternyata Indonesia saat ini sedang mengalami yang namanya krisis kepemimpinan. Sulit sekali mencari pemimpin yang betul-betul memahami apa yang rakyat mau. Sulit sekali mencari pemimpin-pemimpin yang mau dengan tulus hatinya melayani masyarakat. Sulit sekali mencari pemimpin-pemimpin yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan partai politiknya dan lain sebagainya, tetapi mau memberi diri untuk rakyat. Beberapa minggu ini, Bapak Saudara, kita selalu diperbandingkan antara pemimpin dalam negeri dengan pemimpin yang ada di luar negeri. Pemimpin-pemimpin di luar negeri itu tidak pernah mau menggunakan fasilitas negara. Mereka menggunakan fasilitas umum, naik turun kereta api, naik turun bis, ya. Sama seperti masyarakat biasa. Karena memang betul-betul wakil rakyat. Sedangkan kita di dalam negeri, Bapak Ibu tahu sebaliknya seperti apa. Nah, sehingga perbandingan-perbandingan ini membuat orang akhirnya tersulut emosinya, terutama ada statement-statement yang di copy paste, diedit, dikasih lagu dan lain sebagainya, sehingga orang punya pemahaman, punya mindset yang sangat berbeda. Dan puncaknya adalah beberapa hari belakangan ini. Nah, seorang ahli mengatakan seperti ini, Bapak Saudara. Pemimpin itu berasal dari 3 sumber. Ya, ada 3 sumber pemimpin itu berasal. Yang pertama, pemimpin itu muncul karena ambisi. Yang kedua, pemimpin itu muncul karena popularitas. Dan yang terakhir, pemimpin itu betul-betul ada karena dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita baca Hakim-Hakim 3 yang tadi sudah kita baca bersama di awal tadi, Bapak Ibu, situasi dan kondisi bangsa Israel ini menjadi latar belakang munculnya kebutuhan akan seorang pemimpin. Dan itu cukup rumit. Ternyata dari sejak dulu sampai sekarang, itu persoalannya sama. Cari pemimpin itu sulit. Satu sisi, Bapak Ibu, bangsa Israel itu adalah generasi yang baru. Ya. Generasi yang tidak mengenal Tuhan. Nah, sehingga tindakan yang mereka lakukan itu adalah tindakan yang jahat di mata Tuhan. Kenapa dikatakan jahat? Karena mereka nggak tahu kebenarannya seperti apa. Tetapi persoalannya di sini adalah Tuhan tidak mau terima ketidaktahuan mereka itu. Sehingga pada saat mereka melakukan kejahatan,
Lalu Allah murka, sehingga Allah membiarkan mereka dikalahkan oleh musuh-musuh yang ada di sekitar mereka. Di sisi lain, Bapak Saudara, kita lihat saat mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan juga merasa bahwa mereka betul-betul membutuhkan seorang pemimpin, seorang hakim. Sehingga pada saat itu konsep seorang pemimpin adalah pemimpin pilihan Tuhan tidak hanya menyelamatkan umat dari musuh, tetapi pemimpin yang sama adalah pemimpin yang bisa menjaga umat untuk selalu hidup kudus. Ada dua tugas penting pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Bertugas menyelamatkan umat dari musuh, lalu yang berikut menjaga umat hidup sesuai perintah Allah. Kira-kira Bapak Ibu kalau dengar tugas itu mudah apa susah? Kita tahu bangsa Israel itu adalah bangsa yang bebal. Orang bebal itu kalau dikasih tahu cemane, ngeyel kata orang Batak. Dikasih tahu ndak mau dengar. Kalau orang Bangka bilang ditulis ndak dibaca, dipade ndak didengar. Nah, akhirnya apa? Nah, jatuh kan? Nah, tulak, gitu kan? tulak kan? Sama kalau kita ngomong sama anak kita, kan? Lah dikasih tahu tuh, itu panas, masih aja, tulak. Hari ini Bapak Saudara kita mau belajar dari seorang tokoh yang saya rasa jarang ya kita bahas, Bapak Saudara. Dari Januari sampai mau habis Agustus ini saya baru sekali khotbah tentang hakim-hakim. Ada seorang yang bernama Otniel. Ya. Otniel ini adalah seorang hakim pertama yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Pertanyaannya adalah kira-kira ada nggak ya pemimpin seperti Otniel ini di zaman sekarang? Dari 580 anggota DPR RI itu saya coba cari, ada nggak ya pemimpin seperti Otniel ini di zaman seperti ini? Nah, mari Bapak Ibu kita buka bagian Alkitab kita dari ayat 7 sampai 11 saja. Yuk, sama-sama kita buka ya. Kita mau melihat dari kisahnya Otniel. Kira-kira seperti apa ya ciri-ciri pemimpin yang dipersiapkan Tuhan itu? Nah, saya mau Bapak Ibu yang baca, saya yang jelaskan ya. Yuk, kita baca ayat 7 dan ayat 8, 3-2 ayat. Orang Israel lanjut ayat 8. Ya, agak susah bacanya ya. Usyan Risyakain ya, gitu. Bangsa Israel itu jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya yang mereka lakukan, Pak Pendeta? Kok bisa mereka jatuh dalam dosa? Bapak Ibu, mereka melupakan Tuhan dan mereka menyembah berhala. Sehingga mengakibatkan apa? Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Kusyan Ristain. Lalu mereka diperbudak berapa lama? 8 tahun.
Sehingga dua ayat ini Bapak Ibu Saudara memberikan kepada kita sebuah informasi bahwa pemimpin itu lahir dari situasi krisis. Dan itulah cara Tuhan mendidik umat-umatnya. Justru di dalam masa-masa kritis lah, anak-anak Tuhan itu sadar bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Dan dari situasi seperti itulah lahir pemimpin-pemimpin yang sejati. Saya yakin dan percaya peristiwa beberapa hari ini Bapak Saudara akan melahirkan banyak pemimpin-pemimpin baru yang kritis. Karena mereka melihat bahwa nih negara nih butuh sesuatu yang baru, yang betul-betul terjadi reformasi. Sampai ada seorang wanita dari Denmark, Boru Batak gitu kan, ya, yang mengomentari salah satu anggota dewan itu. Lalu dia memberikan banyak ide untuk bisa membuat negara ini jauh lebih baik. Salah satunya adalah menyetujui undang-undang perampasan aset para koruptor dan lain sebagainya. Belum lagi anak-anak kita yang melihat situasi dan kondisi apa yang terjadi. Mereka akan melihat, mereka akan menganalisa, oh ini gak akan bisa dibiarkan nih. Kita sebagai orang tua juga gak akan mau membiarkan hal ini terjadi untuk 10-20 tahun mendatang. Anak-anak kita mau hidup di negara yang seperti apa? 2045 disebut sebagai negara yang Indonesia emas. Emas yang mana? Mas Joko, Mas bakso, Mas palsu, Mas apa? Oh enggak, generasi yang unggul, generasi yang kokoh, generasi yang bekerja keras, generasi yang sehat. Itu yang kita mau capai 2045. Tetapi begitu kita menganalisa, kemarin kami kuliah pagi, ketemu dengan anak-anak dari Kemenkes, bilang, Pak, kami sedang meneliti anak-anak SD, SMP, dan SMA, itu semua sudah nge-vape rokok elektrik Bapak Ibu, yang sekarang sudah dilarang di Singapura. Jadi kalau anak-anak SD sekarang, anak-anak SMP itu di ronsen lah seperti bapak-bapak yang sudah merokok 30 tahun. Susah cari mana yang putih paru-parunya, karena sudah nge-vape dari SD dan SMP. Tidak hanya pria, wanita sekarang sudah santai duduk di kafe nge-vape. Orang tuanya tahu nggak? Enggak, karena vape-nya bau jeruk, ya, bau duren, mengkudu, ya, bau banget gitu. Vape-nya kok bau banget gitu. 5 tahun, 10 tahun, anak-anak itu akan tumbuh, apakah jadi lebih sehat? Enggak. Generasinya akan cepat sakit, generasinya akan banyak makan obat, sehingga akan kalah dengan anak-anak dari luar negeri sana. Yang hidupnya sehat, makannya sehat, olahraga, enggak mager. Itu salah satunya yang ingin kita capai di 2045. Kita baca ayat berikutnya yuk, ayat 9. 1, 2 ya. Ya, ketika Israel berseru kepada Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan membangkitkan seorang pemimpin yang bernama Otniel.
Bapak Ibu lihat, dia tidak muncul karena ingin berkuasa, tidak. Tetapi karena Tuhan sendiri yang memanggilnya. Sehingga kita bisa melihat, Bapak Saudara, kadang-kadang ada orang-orang yang menjadi seorang pemimpin tuh bukan karena dipersiapkan oleh Tuhan, tapi karena pengen popularitas, pengen hidup hedon, sehingga itu tidak bisa diterima oleh masyarakat yang saat ini makan aja susah. Dibandingkan dengan 3 juta satu hari dengan yang 50.000 atau 100.000 gaji guru di perbatasan sana, nakes dan lain sebagainya. Oh, itu sangat melukai hati banyak orang. Kami saja Bapak Ibu di Kementerian Agama, khususnya di Mas Kristen, ada banyak guru-guru agama Kristen di Bangka Belitung saja ya. Saya nggak usah bahas yang di Papua. Di Bangka Belitung ini ada banyak guru-guru agama yang mengajar firman Tuhan. Itu banyak yang tidak diberikan honor oleh sekolah. Ada yang dibayar 100.000 satu bulan mengajar anak-anak kita tentang firman Tuhan. Ada yang mengumpulkan uang dari orang tua 5.000 per kepala. Tapi jarak tempuhnya dari rumah Pak Pendeta itu yang ada di Kelapa masuk ke dalam sawit itu hampir sekitar 1,5 jam. Jalannya itu seperti jalannya pedalaman di Kalimantan sana, Bapak Ibu. Tanahnya merah, kalau hujan lumpur semua. Jadi kalau Pak Pendetanya pergi bersih, pulang kotor. Bajunya yang tadinya putih, pulang jadi merah. Sehingga tinggal digerek aja naik ke tiang bendera, merah putih dia. Nah, sulit untuk kita coba memahami seperti itu. Sehingga kami di Bimas Kristen juga mencoba cari donatur yang sekiranya bisa membantu minimal transport para pendeta ataupun para guru agama yang mengajar anak-anak kita yang di sekolah-sekolah yang tidak punya guru agama Kristen, sehingga mereka tidak kita biarkan menerima pelajaran agama yang lain. Yuk, yang ketiga kita baca ayat 10. 1-2 ya. Roh Tuhan menghidupi dia dan ia menjadi hakim atas orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan-Rishathaim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan-Rishathaim. Alkitab mencatat di situ, Bapak Ibu Saudara, ada kata penting, Roh Tuhan menghinggapi dia. Itulah kunci keberhasilan Otniel. Dia tidak hanya mengandalkan kemampuan militernya, tetapi dia dipimpin dan diperlengkapi oleh Roh Tuhan. Bapak Ibu tadi dengar doa kita sebelum baca firman Tuhan apa saya bilang? Bukan karena kuat dan hebatmu, tetapi hidupmu itu ada karena anugerah Tuhan. Saya lihat tadi malam para pendemo yang menjarah rumah Ahmad Syaroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Ibu Sri Mulyani. Rumah yang 80M, 30M, ada yang 100M. Itu dalam sekejap hancur habis. Jadi rumah rongsokan. Mungkin itu didapat dengan pekerjaan yang 20-30 tahun. Tapi dalam sekejap habis.
Itu kejadian yang ada di depan mata kita beberapa hari yang lalu. Tetapi saya mau sampaikan, kita pernah melewati peristiwa yang kita alami semua sama-sama. COVID-19 itu Bapak Ibu jangan pernah lupa ya. Kita bisa ada di sini melewati peristiwa yang besar itu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Amin. Tapi disitulah kita belajar betapa rapuhnya saya, Bapak Ibu Saudara. Sekejap semuanya berhenti. Tidak bisa kemana-mana, harus disuntik. Kalau mau pergi ke tempat itu harus di swab. Colok kiri, colok kanan. Kalau enggak itu enggak bisa kemana-mana. Orang yang paling kaya, orang paling miskin sama kena virus yang sama. Tapi setelah kita melewati itu semua, kita disadarkan bahwa kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan yang sama yang memperlengkapi Otniel. Itu juga yang memperlengkapi Bapak Ibu Saudara dan saya sampai hari ini. Dan hari-hari seterusnya. Dengan satu pemahaman, bukan karena kuat dan hebat, tetapi karena Tuhan yang menyertaiku senantiasa. Ayat terakhir yuk, 11. 1-2 ayat. Wih, lama juga Bapak Ibu, 40 tahun loh. Berapa periode nih kalau jadi presiden ini? 8 ya, nggak bisa di Indonesia kayak begini, kecuali yang Opa yang waktu itu ya, Orde Baru, Opung Soeharto. Otniel memimpin Israel mengalahkan musuh dan negeri itu aman selama 40 tahun. Itu adalah buah dari kepemimpinan yang dipersiapkan Tuhan. 40 tahun bangsa itu hidup di dalam apa? Di dalam damai sejahtera. Di situ kita belajar bahwa pemimpin yang keempat ini dalam ayat 11 ini itu berasal dari pemimpin yang membawa pembebasan dan yang menghadirkan damai sejahtera. Pemimpin sejati itu tidak membawa perpecahan, tapi dia bawa shalom. Pemimpin itu bukan nambah masalah, tapi membawa solusi. Apa quote-nya Pegadaian? Menyelesaikan masalah dengan masalah, tanpa masalah. Seharusnya begitu. Pemimpin itu harusnya begitu. Sehingga ayat 11 ini mau mengajak kepada kita, ini loh. Pemimpin sejati itu membawa damai sejahtera bagi umat. Oke, kita simpulkan dulu ya, mungkin agak lupa ya. Jadi Bapak Saudara, kisah Otniel ini kita mau belajar yang pertama, Tuhan memakai kondisi-kondisi krisis untuk memunculkan pemimpin sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin sejati itu dipanggil Tuhan, bukan oleh ambisi ataupun popularitas. Yang ketiga, pemimpin itu diperlengkapi oleh Roh Kudus. Yang keempat, pemimpin sejati itu membawa damai sejahtera bagi umat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia saat ini tuh haus akan pemimpin sejati. Bukan sekedar pemimpin yang cerdas ya Bapak Ibu, tetapi pemimpin yang dipenuhi oleh Roh Kudus.
Kayak apa Pak Pendeta? Orangnya hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kekudusan. Maka mari Bapak Saudara kita menjadi orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan agar melalui kita, melalui gereja, melalui keluarga, melalui bangsa ini, kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Bapak Ibu tahu apa yang ditakutkan oleh pemerintah dan kita bersama. Kerusuhan itu terjadi dan itu membuat kita tidak bisa melakukan pembangunan apapun. Peristiwa Ambon, peristiwa Palu dan lain sebagainya, itu adalah peristiwa yang membuat kota itu tidak bisa membangun apapun. Sehingga kesehatan stop, pendidikan stop, aktivitas stop, ibadah stop. Itu tidak mau kita dapatkan di kota kita tercinta. Sehingga saya sangat mengapresiasi peristiwa tadi malam, doa bersama di titik nol, kalau Bapak Ibu lihat di Instagram ya. Sehingga para pemimpin-pemimpin di provinsi ini, kota ini, boleh terus menjaga kondisivitas kota tempat di mana kita tinggal. Sekali lagi Bapak Saudara, mari kita berdoa agar di zaman ini Tuhan membangkitkan, Tuhan memanggil, Tuhan mempersiapkan para pemimpin-pemimpin, bahkan calon-calon pemimpin yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Di gereja ini, di keluarga kita, bahkan di bangsa ini. Nah, sekali lagi, setiap kita pribadi lepas pribadi pun dipanggil untuk menjadi pemimpin. Di dalam lingkup kita masing-masing, minimal Bapak Ibu menjadi pemimpin diri sendiri, agar selalu berada di bawah naungan Roh Kudus. Bapak Ibu hidup dalam kekudusan, Bapak Ibu hidup dalam kesetiaan, Bapak Ibu hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga betul-betul setiap kita menjadi pemimpin-pemimpin kecil di mana tempat kita tinggal. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan memperlengkapi kita senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.